Salam jumpa mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Pada sesi 6 ini kita akan bahas tentang ekoefisiensi dan pembangunan berkelanjutan. Jaga bumi dan dia akan menjagamu. Pembangunan merupakan proses yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi dari masyarakat. Setelah Anda memahami materi ekoefisiensi, selanjutnya Anda meneruskan untuk memahami tentang pembangunan berkelanjutan yang merupakan bagian dari program penyelamatan lingkungan di muka bumi. Setelah itu diteruskan untuk mengenal pendidikan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat manusia. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami, yakni sumber daya alam hayati dan non-hayati, dan lingkungan binaan, yakni sumber daya manusia dan buatan. Sehingga sifat interaksi maupun interdependensi antara keduanya itu tetap dalam keserasian yang seimbang. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan guna pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kebutuhan untuk generasi yang akan datang. Nah, untuk memenuhi harapan tersebut, maka pembangunan berkelanjutan itu harus mempunyai 3 kaki keberlanjutan ekonomi, sosial, dan juga keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan ekonomi itu tidak bisa berjalan kalau keberlanjutan sosial berantakan. Keberlanjutan sosial dan ekonomi tidak bisa juga berjalan kalau lingkungan berantakan. Jadi ketiganya itu harus berjalan serentak. Bila kita bertanya mengapa ketiganya itu perlu, karena pembangunan yang sebelumnya hanya memakai satu jalur, yaitu pembangunan ekonomi, dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan ini mengabaikan sosial, mengabaikan lingkungan, dan akibatnya apa? Kita diguncangkan oleh naiknya suhu bumi, berubahnya iklim, dan naiknya permukaan laut. Terjadinya degradasi tanah sehingga menjadi gurun pasir. Ada erosi keanekaragaman hayati, ada pengikisan lapisan ozon, ada hujan asam, ada semua hal yang tidak diciptakan oleh alam tetapi diciptakan oleh manusia. Nah, pada sesi 6 ini saya harap dapat menjelaskan konsep dasar ekoefisiensi, proses dan keberhasilannya, serta perilaku individu yang menunjang, kemudian menjelaskan pengertian dan sejarah pembangunan keberlanjutan, keterkaitan antara aspek ekologi dan ekonomi dalam pembangunan keberlanjutan, menjelaskan contoh pembangunan keberlanjutan di Indonesia, menjelaskan landasan pemikiran pendidikan pembangunan keberlanjutan, strategi pendidikan lingkungan hidup, dan juga menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup yang ada di sekolah. Saya ingatkan kembali untuk mengisi absen, aktif dalam forum diskusi, mengumpulkan tugas, serta tidak melakukan plagiat pada sesi 6 ini. Selamat belajar, semoga sukses untuk kita semua.